Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Hari ini kan hari pagi yang cerah. Jadi kita tepuk sama pagi dulu biar kita lebih semangat lagi belajarnya. Sepakat? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Setelah tepuk semangat kita tepuk apa? Tepuk ceria. Tepuk ceria. Setelah tepuk ceria tepuk apa? Tepuk selamat pagi. Biar kita lebih semangat lagi setelah semuanya kita Ustaz ya. Kita tepuk selamat pagi dulu. 1, 2, 3. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi untukmu. Selamat pagi untukmu. Selamat pagi semua. Apa kabar? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Anak soleh dan solehah, siap duduk dan kaki, tutup mulut, jadi batu, tepuk ikan. Berenang, cari makan, sudah kenyang, Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Jadi hari ini kita belajar tentang satuan dan puluhan. Nah, jadi Ustadz mau mengajari kalian itu tentang penjumlahan sama pengurangan menggunakan apa? Jari matematika. Oke, pertama Ustadz mau sampaikan pada kalian bahwa kita belajar jari matematika itu kita harus mengetahui dulu tangan satuan dan tangan puluhan. Nah, Ustadz mau tanya pada kalian, kalau tangan satuan itu tangan mana? Tangan kiri atau tangan kanan? Tangan tangan kanan. Mana tangan kanannya? Tangan belakang. Salah. Tangan kanan. Jadi tangan kanan itu tangan satuan. Termasuk kalau satuan itu dari nilai 1 sampai nilai 9. Itu namanya termasuk satuan. Jadi kalau misalnya kita belajar dari matematika itu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau lambang bilangan angka 5 itu berarti jempol. Kalau lambang bilangan angka 9 itu berarti tangannya dibuka jarinya dibuka semua ya. Kalau sudah memasuki angka 10, artinya itu pindah tangan kiri. Artinya itu tangan puluhan. Oke, paham? Oke. Di sini Ustadz mau ajarkan kepada kalian itu cara berhitung menggunakan jari matematika. Pertama, Ustadz mau ajarkan dulu kepada kalian ya. Hari ini kita belajar tentang pertambahan dan pengurangan. Misalnya contoh seperti ini ya. Kalau misalnya 2 ditambah 2 itu menggunakan tangan apa? Tangan kiri atau tangan kanan? Ya, karena tangan kanan itu masih termasuk dan angka bilangan satuan. Jadi kita praktekkan dulu ya. Coba kalau 2 ditambah 2 menggunakan satu tangan kanan. Coba 2
ditambah 2 sama dengan berapa? Bagaimana kalau misalnya kita masukkan pengurangan? Jadi kan ini kan pertambahan. Kalau misalnya pengurangan gimana? Bisa, kalau misalnya kita belajar satuan itu 2 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan berapa? 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Contoh, coba ikuti saja. 2 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan berapa? Sampai di sini paham? Paham. Coba Ustadz mau tes kalian ya. Di buku kalian coba tulis apa yang Ustadz tulis di sini, kalian tulis. Nanti setelah itu baru diisi. Oke? Coba kalian tulis dulu ya. Ditulis dulu. Nanti dikasih tahu ya, nanti dikasih tahunya. Sudah kalian sudah dapat isiannya, jawabannya, baru saya mau tanya. Berapa jawaban yang saya tulis di sini? 1. Belum, nanti Ustadz suruh maju ke depan. Kalian praktekkan ya dengan menggunakan jari matika. Sudah semua? Sudah jawab? Sudah ada tulisannya? Ayo, Ustadz tunggu ya. Oke, yang sudah jawab. Coba, berapa jawabannya yang ada di sini? 1 atau 2? Coba kita praktikkan sama-sama ya. Tangan kanannya mana? 2 ditambah 1 ditambah 1 dikurangi 2. Berapa? Jawabannya 2. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Tadi kita sudah belajar puluhan ya, belajar satuan ya, angka satuan. Sekarang kita belajar angka puluhan. Kurang lebih polanya sama seperti ini ya. Kita tambahin nol aja. Contoh seperti ini ya. Coba perhatikan semuanya. Tutup mulut, jadi patung. Oke. Coba. Misalnya 10 ditambah 20 ditambah 10 jadi berapa? Berapa? 40. Bagaimana cara kita menambahkan? Jadi satu jari ini tutup mulut, jadi patung. Jadi satu jari ini nilainya itu 10. Jadi kalau misalnya ini 10 artinya satu jari. Kita praktekkan dulu ya. 10 ditambah 20 ditambah 10. Berapa jawabannya? 40 jawabannya. Oke. Ini sekarang Ustadz mau tambahin pengurangannya. Ini kan pertambahannya kita gabung sama pengurangannya. Gak apa-apa, gak usah ditulis. Oke. Kalau Ustadz perintah baru tulis ya. Kalau jangan perintah nanti tulisnya. Sekarang kita gabungkan pertambahan sama pengurangannya. Misalnya 50, oke, dikurangi 10
dikurangi 10 ditambah 10. Berapa? Coba kalian pikirkan dulu. Menggunakan dari matematika dulu ya. Menggunakan tangan kalian. Berapa? 30. Yang jawab 60 angkat tangan. Oke. Sekarang kalian jawab 60 ya. Sekarang kita praktekkan. Oke. 50. Ingat, 50 itu lambang bilangannya jempol. 50 ditambah dikurang 10 berapa? 40 dikurangi 10 ditambah 10 berapa? Jawabannya 40 karena ini dikurang bukan ditambah. Jadi kalian kalau misalnya ada kurang, jadi angkanya dikurangin bukan ditambahin ya. Kalau lambang bilangannya tambahan, lambangnya seperti ini, berarti angkanya ditambah. Oke, Ustaz cat lagi. Sekarang Ustaz beri tangan kepada kalian untuk mencatat ya. Pertambahan 10 ditambah 10 dikurangi 10 ditambah 20. Dicatat dulu di bukunya ya. Ayo. Ayo, dulu. Oke, 30. Sudah semua? Kembali. Oke. Jawabannya berapa? 30. Coba yang jawab 30 angkat tangan. Oke. Sekarang satu disuruh 30. Sekarang kita praktekkan. 10 ditambah 10 dikurangi 10 ditambah 20. Jawabannya berapa? Oke. Jawabannya 30. Oke. Kalau sudah silakan bukunya kumpulkan di meja kelas. Sekarang. Kumpulkan. Ya. Tutup nanti. Kalau sudah silakan duduk lagi ya. Kalau sudah silakan duduk lagi. Dalam hitungan kelima sudah duduk rapi. 1 2 3 4 5. Semuanya tutup mulut. Jadi patung. Oke, semuanya sudah kumpul bukunya? Sudah dikumpul semua. Nah, sekarang Ustaz mau tanya, apa itu dari matematika? Siapa yang bisa jawab? Oke, sama aja sekali dulu. Dari matematika adalah
menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan. Jadi agar supaya memudahkan kita untuk berhitung. Jadi kita menggunakan metode jari matika ya. Jadi anak-anak harus bisa ya belajar jari matika, harus bisa memahami ya. Nanti Ustadz kasih soal dan kalian jawab di rumah nanti ya. Oke? Di sini ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke. Kalau misalnya kita belajar dari matika itu, apa manfaatnya? Dampak positif bagi kita itu apa? Nah, dampak positif bagi kita dalam belajar menjadi matika itu agar supaya kita lebih mudah dalam berhitung. Jadi kita tidak susah lagi untuk berhitung ya menggunakan jari matika. Nah, pakai penghitung dulu. Kita sudah memahami tentang metode pembelajaran kita dengan menggunakan jari matika. Jadi kalian, saya harapkan kepada kalian bahwa pentingnya belajar jari matika itu karena kita lebih memudahkan lagi untuk belajar menggunakan jari matika dengan menggunakan jari matika tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.